Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Krisnawati, calon guru penggerak angkatan 11, guru IPA SMP Negeri 3, Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terdapat keterkaitan antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat tanah atau lahan, murid ibarat benih tanaman. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh dan berkembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan memiliki peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujud jika terdapat kolaborasi dengan semua warga sekolah dan stakeholder. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi ini, diperlukan langkah konkret dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Jika budaya positif sudah terbentuk, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajarannya. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, berperilaku, dan berkarya sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yaitu metode atau membangun budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan dan motivasi dari dalam diri. Peran posisi kontrol terdiri dari 5, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan
Menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Dengan tujuan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, positif, sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, atau sebagai teman ternyata kurang kuat untuk mewujudkan disiplin positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkannya dalam proses segitiga restitusi. Pengalaman seperti apa yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif ketika saya menangani permasalahan pelanggaran atau indisiplinen murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang masih berbenturan dengan budaya sekolah yang bersifat menghukum untuk membentuk disiplin pada murid. Untuk itu, saya harus melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan langkah ini kepada rekan-rekan sejawat, yaitu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan pada murid. Bagaimanakah perasaan Anda saat mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut merasa sebagai sebuah tantangan untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani setiap kasus indisipliner pada murid. Karena dengan memposisikan sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah kami. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah saya adalah tumbuhnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Adapun hal yang masih perlu diperbaiki adalah peran posisi kontrol guru yang masih cenderung sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, yang sebaiknya memposisikan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda jalankan? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sering menjalankan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah atau teman, terkadang sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu sudah melakukan yang benar untuk menegakkan disiplin murid, walaupun hasilnya kadang kurang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi, saya lebih memahami permasalahan pada murid dan merasa bangga dengan murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapinya. Kedisiplinan dan tanggung jawab murid menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, saya pernah secara tidak sadar melaksanakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan murid, walaupun secara tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai melaksanakan tahap menanyakan keyakinan.
Terkadang hanya satu tahapan saja yang saya laksanakan. Biasanya, solusi permasalahan lebih berasal dari keinginan guru, bukan dari pendapat atau keyakinan murid sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal penting untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah kerjasama atau kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah, orang tua, maupun stakeholder yang terkait serta sarana prasarana yang mendukung. Kerjasama dari warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah juga sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung terhadap proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi guru-guru hebat. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.